Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kawan-kawan ke channel kami. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan, ya, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang telah mengklik dan menonton video kami. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbagi sedikit hal mengenai seluk-beluk dalam budidaya padi. Dan ini mungkin bisa jadi pembelajaran bagi kawan-kawan. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita update bahwasannya di lahan kami yang pada video sebelumnya kita pernah meliput, ya, itu tanaman padinya sudah memasuki masa panen, dan saat ini kita sudah melakukan dan masih proses dalam pemanenan. Nah, akan tetapi pemanenan pastinya juga menemui kendala yang dihadapi dalam proses pemanenan. Yang pertama yaitu kendalanya tanaman padi yang kita budidayakan saat ini ada yang roboh, ya. Robohnya tanaman padi ini disebabkan menurut kami satu, kondisi lingkungan, angin yang berlebih, dan sekarang sudah musim kemarau. Nah, dengan angin yang berlebih, kondisi musim kemarau, dan kondisi padi sudah mulai berisi, itu bisa mengakibatkan roboh. Mengapa demikian? Karena tanaman padi semakin lama semakin menguning. Dalam artian semakin lama tanaman padinya semakin kering. Nah, jika isinya terlalu berat, tidak kuat, ya kayak gini kan. Nah, kan bisa lihat roboh diterpa oleh angin semacam itu, sehingga ketika kondisinya roboh, maka ini menjadi kendala bagi para pemanennya dan kendala bagi para petani, hasilnya menurun, ya. Karena apa? Pada rontok, ya kan kawan. Dan ini kalau kelamaan tidak ditangani, apalagi saat musim hujan, itu nantinya gabahnya pada mulai bertumbuh tunas, ya kan kawan, bertumbuh calon akar, ya, semacam itu, sehingga tanaman padi harus segera dilakukan pemanenan. Jadi saran kami bagi kawan-kawan yang membudidayakan padi, panenlah tepat pada waktunya. Meskipun kondisinya belum 100% kuning, ya, secara merata, tapi menurut kami yang tepat pada waktunya. Karena dengan kondisi tepat pada waktunya, bobot yang kita peroleh dapat, dan yang kedua yaitu adalah tanamannya tidak roboh. Jadi dalam proses pemanenannya enak. Tapi ini karena kelamaan, ya, tanamannya pada mengering bagian pangkal, kan bisa lihat di sini. Nah, kayak gini kan, ya, tanaman mengering kena angin. Yang atas sudah berisi gabah banyak, tidak kuat, ya roboh kan jadinya semacam ini, semacam itu. Nah, sehingga ini ya menjadi kendala dalam membudidayakan padi saat masa panen. Lalu yang kedua yaitu ketika masa panen, ketika membudidayakan itu alangkah baiknya membudidayakan dalam bentuk serentak. Mengapa kami saranin serentak? Karena dengan membudidayakan padi dalam bentuk serentak, ya, dari proses penanamannya hingga pemanenannya serentak, itu malah hasilnya jauh lebih bagus menurut kami. Karena dengan budidaya serentak akan mengurangi tingkat serangan hama. Nah, sedangkan kemarin pemanenannya di sini serentak kan kawan, ya, serentak menggunakan kombi. Tapi karena kami ini tujuannya itu setelah dipanen akan diolah kembali, ya, pengen lahannya rata, kita tidak kombi, kita buruhkan. Nah, sehingga pemanenannya agak sedikit lambat. Nah, keterlambatan dalam pemanenan tersebut, ya, jika sebelah samping kanan kirinya sudah tidak ada yang panen, nah, ya, tidak melakukan proses pemanenan, kemungkinan besar, ya, itu hama-hama seperti burung pipit, ya, walang sangit dan lain sebagainya, ya, terutama burung pipit yang suka makan gabah ini, itu
menyatu menyerang lahan kita semacam itu, sehingga ya hasilnya sebagian dimakan oleh hama burung pipit semacam itu kan kawan. Nah itu kelemahan ketika kita tidak memanennya secara serentak semacam itu. Jadi solusi bagi kawan-kawan dalam membudidayakan tanaman padi, alangkah baiknya menanam bersamaan, panen bersamaan ya semacam itu. Selain serangan burung, bisa menghindari serangan hama burung pipit, penanaman dan pembudidayaan padi secara serentak itu juga mengurangi tingkat serangan hama tikus ya, karena di beberapa daerah tikus itu jadi kendala ya bagi para petani padi. Karena mengapa kan? Karena tikus itu di usia padi itu masih mulai ingin membesar, atau istilahnya mulai sudah besar tapi ingin berbunga. Nah itu biasanya tikus itu menyerang bagian pangkal-pangkal. Nah ketika pangkalnya diserang itu tanaman padi pada roboh, bahkan ada yang rusak hingga mati semacam itu. Jadi istilahnya kalau tikus itu menyerangnya di setengah proses dari budidaya padi semacam itu, sehingga yaitu hamanya padinya pada roboh. Nah itu pun pastinya membawa efek kerugian dalam hasil budidaya ini kan kawan, padi semacam itu ya. Dan yang jelas di sisi lain juga kalau kita membudidayakan berbeda, ketika hama serangan tikus itu banyak ya, dalam di daerah tersebut serangan hama tikus itu berpengaruh pada budidaya. Nah budidayanya kita tidak bersamaan, itu pasti akan tekanannya akan kepada tanaman budidaya itu cukup besar kan kawan semacam itu. Sehingga yaitu salah satu teknik dan caranya menanam secara serentak. Jadi kalau menanamnya secara serentak ya nantinya kemungkinan diserang hama tikusnya itu tidak sebesar ketika kita menanam secara mandiri ya, sendiri semacam itu kan kawan. Dan di awal juga penanaman itu biasanya padi itu hamanya keong. Di awal keong, tapi nanti di pertengahan yaitu tikus, lalu nanti di akhir burung pipit. Itu hama padi yang biasa menyerang tanaman padi yang sering kami temui ya di lapangan ya, di lingkungan kami itu kayak gitu. Jadi dalam membudidayakan padi ini salah satu rekomendasi juga dalam membudidayakan yaitu secara serentak. Pembuatan bibit pun juga serentak. Dan itu kawan-kawan, alangkah baiknya dalam jika ingin membudidayakan padi secara serentak, maka langkah yang paling cocok dan paling tepat yaitu mengkomunikasikan antar petani. Nah caranya bagaimana? Bisa melalui perkumpulan para petani atau berdiskusi ya antara sawah satu dan sebelahnya, dan pengolahannya secara bersamaan saja kan kawan, jauh lebih enak semacam itu. Nah tapi ya itu kan kalau kan kawan membudidayakan tidak secara serentak, nah itu nanti kendala yang kita hadapi yaitu kan kawan, pastinya ada kendala-kendala yang kita hadapi yang jauh lebih besar ya, yang berimbas pada hasil budidaya padi semacam itu. Dan oke kan kawan, itu dulu sedikit cerita mengenai kami dalam membudidayakan padi. Semoga di kesempatan kali ini bisa memberikan pembelajaran bagi kawan-kawan, dan yang jelas kan bisa mengambil hikmahnya dan manfaatnya. Dan jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kami kali ini ya jangan diambil, tapi ambil hikmahnya saja, manfaatnya saja. Dan yang jelas selaku pembuat video pasti ada kekurangan dan kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan oke, saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat para petani Indonesia.